Nama saya Miriam Grace Lumban Tobing, NPM 1814231017. Sekarang kita akan masuk pada materi pembekuan. Mau tahu apa itu pembekuan? Tonton ya videonya. Itu pembekuan. Pembekuan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan dengan cara membekukan bahan pada suhu di bawah titik beku bahan pangan tersebut. Pembekuan yang baik dapat dilakukan pada suhu kira-kira minus 17 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Pada suhu ini, pertumbuhan bakteri sama sekali berhenti. Maka, dengan berhentinya pertumbuhan bakteri, bahan pangan itu akan lebih awet lagi. Makanya, pembekuan itu dikatakan suatu cara untuk pengawetan bahan pangan. Tujuan pembekuan ada 4. Yang pertama, pengawetan, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan yang rentan rusak. Nah, pembekuan itu merupakan salah satu dari pengawetan bahan pangan. Penyimpanan dan distribusi di sini maksudnya ada beberapa bahan pangan yang saat didistribusi ataupun disimpan harus dalam bentuk beku. Contohnya saja seperti produk olahan daging. Maka proses pembekuan sangat dibutuhkan di dalam penyimpanan dan distribusi olahan daging tersebut. Yang kedua yaitu mencegah deteriorasi produk pangan. Deteriorasi ini merupakan penurunan kualitas dari produk pangan. Nah, pembekuan dapat mencegah penurunan kualitas daripada produk pangan. Yang ketiga, karena pembekuan dapat mencegah penurunan kualitas produk pangan, maka dengan pembekuan dapat mempertahankan mutu produk pangan. Dengan diawetkannya bahan pangan melalui pembekuan, maka pembekuan dapat memperpanjang daya simpan daripada produk tersebut. Mekanisme pembekuan. Yang pertama, di saat kita ingin membekukan bahan pangan, maka medium dari alat pembeku akan mengambil panas dari bahan pangan, sehingga suhu dari bahan pangan akan turun hingga titik bekunya, atau proses ini dikatakan juga dengan pre-cooling. Kemudian, panas yang diambil dari bahan pangan itu merupakan proses dari pelepasan energi dari bahan pangan tersebut. Nah, energi panas akan terus dilepaskan hingga air dalam bahan pangan itu membeku. Energi panas akan selalu dan terus dilepaskan hingga suhu yang kita kehendaki pada produk pangan tersebut, atau hingga suhu jenuhnya, disebut juga dengan suhu eutektik. Lama pembekuan dari sebuah bahan pangan itu sangat tergantung dari berbagai faktor. Faktor-faktornya antara lain yang pertama, ukuran dan bentuk produk yang dibekukan. Di saat ukuran dari produk pangan yang ingin kita bekukan itu besar, maka lama dari pembekuan waktunya akan semakin lama, karena proses perpindahan panasnya akan semakin sulit. Kemudian bentuk produk pangan. Di saat bentuk produk pangan itu tipis, maka proses pembekuan akan semakin cepat, di mana panas yang dari bahan itu akan semakin cepat dilepaskan. Kemudian jenis pengemasan. Di saat bahan pangan yang ingin kita bekukan itu harus dikemas, maka jenis pengemasannya itu menjadi faktor dari lama pembekuan. Contohnya kita ingin membekukan air. Satu di tempat plastik, satu lagi di wadah ataupun seperti bontot. Maka yang lebih gampang membeku itu adalah air yang ada di dalam plastik, karena plastik lebih tipis daripada wadah, sehingga proses pembekuan akan semakin cepat. Kemudian luas area atau luas permukaan produk, di mana semakin luas permukaan suatu produk, maka panas yang dilepaskan itu akan semakin rata, sehingga proses pembekuan akan semakin cepat. Kemudian koefisien pindah panas dan konduktivitas panas. Di saat koefisien pindah panas dan konduktivitas panas produk semakin tinggi, maka proses pembekuan akan semakin cepat. Yang terakhir yaitu perbedaan suhu antara produk yang dibekukan dan medium pembeku. Di saat perbedaan suhu antara produk dan medium pembeku itu sangat jauh, maka proses pembekuan akan lama, karena proses penurunan suhu pada produk pangan akan semakin lama prosesnya. Lama pembekuan dapat dicari menggunakan persamaan PAMS. PAMS mengajukan metode untuk menduga waktu pembekuan dan kawing itu pada tahun 1986. Keunggulan dari metode ini adalah mudah digunakan dengan tingkat keakuratan yang dapat dipercaya. Metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi lingkungan adalah konstan, suhu awal atau TI konstan, nilai suhu akhir atau TC tetap ataupun konstan. Konveksi pada permukaan bahan mengikuti hukum Newton tentang pendinginan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari suhu rata-rata pembekuan atau TFM. TFM ini membagi pembekuan menjadi dua bagian, yaitu pre-cooling dan juga post-cooling.
Dari data penelitian PAN, maka ditemukan rumus TFM yaitu 1,8 ditambah 0,263 dikali TC ditambah 0,105 dikali TA, di mana TC adalah suhu akhir dari produk, TA adalah suhu medium pembekuan. Kemudian untuk mencari waktu pembekuan dapat dicari dengan rumus T sama dengan DC per EFH dikali dengan entalpi H1 dibagi delta T1 ditambah entalpi 2 dibagi delta T2 dikali dengan 1 ditambah BI per 2, di mana DC adalah karakteristik dimensi ataupun jari-jari daripada si produk, H adalah koefisien pindah panas konveksi, EF adalah faktor bentuk di mana EF sama dengan 1 jika bentuknya lempeng tak hingga, EF-nya 2 jika silinder tak hingga, dan EF-nya 3 jika produk berbentuk bola. BI adalah angka biot di mana angka biot adalah 1,46. Untuk mencari delta H1 itu menggunakan rumus Rho U dikali CU dikali TI dikurang TFM, di mana CU adalah panas spesifik untuk bahan yang tak terbekukan dan TI adalah suhu awal bahan. Untuk mencari delta H2 yaitu Rho F dikali LF ditambah CF dikali TFM dikurang TC, di mana CF adalah panas spesifik untuk bahan yang sudah beku, LF adalah panas laten pembekuan, dan Rho F massa jenis bahan beku. Nah, delta H1 itu merupakan perubahan entalpi secara volumetrik untuk periode pre-cooling dan delta H2 secara post-cooling. Kemudian untuk mencari gradien suhu delta T1 dan delta T2 menggunakan rumus delta T1 sama dengan TI ditambah TFM per 2 dikurang TA. Delta T2 TFM dikurang dengan TA. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di contoh soal dikatakan ada produk makanan yang berbentuk bola dengan kadar air 75% dibekukan dalam sebuah freezer. Suhu awal produk adalah 20 derajat Celcius. Berarti 20 derajat Celcius adalah TI dan udara dalam freezer minus 25 derajat Celcius. Berarti itu merupakan TA yaitu minus 25 derajat Celcius. Produk memiliki diameter 14 cm. Kita ubah ke meter berarti 0,414 meter dan jari-jarinya menjadi 0,07 meter dengan massa jenis bahan yang tidak beku 1000 kg per meter kubik dan massa jenis untuk produk beku 950 kg meter kubik. Suhu akhir ataupun TC yaitu minus 18 derajat Celcius. Konduktivitas termal dari produk beku 1,2 watt per meter Celcius. Kalori rebut produk 333,2 kJ per kilogram. Koefisien perpindahan panas konveksi 50 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Panas spesifik untuk produk yang tidak beku 3,6 kJ per kilogram Celcius dan panas spesifik untuk produk beku 1,8 kJ per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah lama pembekuan produk tersebut. Sekarang kita ke penyelesaian soal. Yang pertama yang perlu kita cari yaitu TFM. TFM dapat kita cari menggunakan rumus 1,8 ditambah 0,263 TC ditambah 0,105 TA, di mana TC-nya minus 18 dan TA-nya minus 25. Maka TFM-nya sama dengan minus 5,559 derajat Celcius. Yang kedua yang kita cari yaitu delta H1, di mana delta H1 dapat kita peroleh dengan cara Rho U dikali dengan CU dikali TI dikurang TFM. Nah, di mana Rho U-nya itu sebesar 1000 kg per meter pangkat 3, CU-nya 3,6 kJ per kilogram derajat Celcius dikali dengan 1000 Joule per kilojoule, sehingga kita akan memperoleh nilai dalam bentuk Joule dikali dengan 20 derajat Celcius dikurang minus 5,559 derajat Celcius. Maka kita peroleh hasil delta H1 sebesar 92.102.400 Joule per meter pangkat 3. Yang ketiga kita cari delta H2. Delta H2-nya dapat kita peroleh dengan Rho F dikali LF ditambah CF dikali TFM dikurang TC, di mana Rho F-nya sebesar 950 kg per meter pangkat 3. Untuk mencari panas laten, maka kita kalikan si kadar air dikali dengan kalor leburnya dan dikali dengan 1000 Joule per kilojoule ditambah 1,8 kJ per kilogram derajat Celcius dikali dengan 1000 Joule per kilojoule juga dan dikali TFM dikurang TC yaitu minus 5,559 dikurang minus 18. Maka kita peroleh hasil delta H2-nya sebesar 237.427.393,8 Joule per meter pangkat 3. Yang keempat, kita cari yaitu delta T1 dan delta T2. Delta T1 dapat kita peroleh dengan TI ditambah TFM per 2 dikurang dengan TA, di mana TI-nya 20 derajat Celcius ditambah dengan min 5,559 dibagi 2 dikurang min 25 derajat Celcius. Maka kita peroleh hasil delta T1 sebesar 32,22 derajat Celcius. Kemudian kita cari delta T2 dengan cara TFM dikurang TA, di mana TFM-nya minus 5,559 derajat Celcius dikurang minus 25 derajat Celcius. Maka delta T2 sebesar 19,441 derajat Celcius. Kemudian kita dapat mencari lama dari pembekuan yang merupakan pertanyaan dari soal ini. Lama pembekuan dapat kita cari dengan menggunakan rumus DC per EF dikali H dikali delta H1 per delta T1 ditambah delta H2 per delta T2 dikali 1 ditambah BI per 2. Nah, di sini jari dari si produk yaitu 0,07 meter dikali dengan EF, EF-nya 3 karena dia berbentuk bola dikali hanya 50 watt per meter pangkat 2 derajat Celcius dikali dengan delta H1 yaitu 92.102.400 dibagi dengan delta T1 32,22 derajat Celcius ditambah dengan delta H2 yaitu 237.427.393,8 per delta T2 19,441 derajat Celcius dikali dengan 1 ditambah angka biot yaitu 1,46 per 2. Maka kita peroleh hasil bahwa lama pembekuannya si produk ini selama 2309,465 detik.
dan itu sama dengan 38,5 menit. Di kasus yang saya ambil untuk proses pembekuan yaitu dari jurnal pembekuan cepat pure mangga arum manis dan karakteristiknya selama penyimpanan. Nah, di dalam jurnal ini metode yang digunakan adalah mangga arum manis itu disortasi dengan kematangan 90%, kemudian dicuci, dikupas, dan diiris dan di blender hingga halus. Nah, proses blender inilah yang membuat mangga menjadi pure ataupun bubur. Bubur mangga dikemas dengan menggunakan plastik PE dengan berat tiap sampelnya 250 gram. Dan proses pembekuannya dilakukan dengan menggunakan nitrogen cair dengan perlakuan 0, 50, 60, dan 70 detik. Dan pur yang sudah dikemas diletakkan pada jaring stainless steel, kemudian dicelupkan ke dalam nitrogen cair. Pure beku disimpan di dalam freezer pada suhu minus 30 derajat Celcius selama 6 bulan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini digunakan adalah acak lengkap dengan dua faktor, yaitu ketebalan plastik pengemasan yaitu 0,04 mm dan 0,06 mm, dan lama pencelupan di dalam nitrogen cair yaitu 0, 50, 60, dan 70 detik dengan 4 kali ulangan. Nah, dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, selama penyimpanan terjadi perubahan sifat fisik kimia terhadap bubur mangga, yaitu terjadi penurunan total padatan terlarut, pH, vitamin C, kekentalan, dan kecerahan dari si buah mangga. Sedangkan untuk total asam dan whey atau yang memberikan warna terhadap mangga itu mengalami peningkatan. Nah, di sini kecerahan dari warna mangga itu semakin menurun, namun pemberian warna terhadap mangga itu semakin meningkat, jadi warnanya semakin pekat dan kecerahannya menjadi menurun. Yang kedua, mutu mikrobiologi dari pure mangga menunjukkan bahwa kandungan total mikroba pure masih berada di bawah standar sayuran beku. Hal ini menunjukkan bahwa pembekuan ini benar dia akan menurunkan aktivitas dari mikroba. Yang ketiga yaitu dari hasil uji organoleptik semua produk masih dapat diterima oleh panelis. Dari studi kasus tersebut, maka dapat kita kaitkan dengan proses satuan operasi. Proses satuan operasi yang terjadi dalam studi kasus ini ialah pada saat panas dari bubur mangga ditarik oleh nitrogen cair, sehingga terjadi pelepasan energi panas pada pure mangga, sehingga mengakibatkan suhunya menurun dan terjadilah proses pembekuan. Itulah yang merupakan proses satuan operasi yang ada di dalam studi kasus ini. Pustaka yang saya gunakan dalam materi ini ada dua. Yang pertama dari Dewan Dari, yaitu jurnal tentang pembekuan cepat pure mangga, arum manis, dan karakteristiknya. Yang kedua dari Haryadi, DKK 2016 tentang satuan operasi industri pangan. Terima kasih.